Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jutlela Wasilatus Syahadah, PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko perbankan. Sebelumnya, pengertian dari perbankan yaitu salah satu sektor yang menerapkan manajemen risiko. Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Manajemen risiko perbankan merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan risiko sehingga dapat meminimalisir kerugian. Kemudian bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Lembaga keuangan bank dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama bank sentral, yang kedua bank komersial, kemudian yang ketiga bank perkreditan rakyat. Adapun penjelasan mengenai golongan bank, yang pertama yaitu bank sentral dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Kemudian yang kedua, mengenai bank umum. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang ketiga, yaitu bank perkreditan rakyat, merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan yang dipersamakan dan menyalurkan dana. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI tahun 2010 mengenai perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI tahun 2003 tentang penerapan manajemen risiko. Risiko yaitu potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau events tertentu, dan manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Adapun program-program manajemen risiko mencakup tugas-tugas sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi. Kemudian yang kedua, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut. Kemudian yang ketiga, mencari jalan untuk menghadapi atau mengendalikan risiko. Keempat, menyusun strategi untuk memperkecil atau mengendalikan risiko. Kelima, mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko. Dan yang keenam, mengevaluasi program penanggulangan risiko. Mengenai jenis risiko bank, terdapat 7 jenis risiko yang wajib dikelola atau dipertimbangkan oleh bank umum, yaitu untuk yang pertama, risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Dapat diukur value at risk atau VAR, yang mana probabilitas estimasi dari kerugian portofolio berdasarkan analisis statistik dari tren harga historis dan volatilitas. Kemudian yang kedua yaitu risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.
Dalam Basel II ditetapkan dua metode untuk mengukur risiko kredit, yaitu dengan cara yang pertama standard approach yang menggunakan berat risiko dari external rating dan internal rating based atau IRB yang memungkinkan bank menentukan parameter pengukuran sendiri seperti probability of default atau loss given default. Yang kedua, recovery rate disesuaikan dengan portofolio kredit yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas terbagi menjadi dua macam, yaitu untuk yang pertama, risiko likuiditas aset atau market liquidity risk, yang artinya suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar akibat besarnya nilai transaksi relatif terhadap besarnya pasar. Kemudian yang kedua, risiko likuiditas pendanaan atau cash flow risk, yaitu risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo sehingga mengakibatkan likuiditas. Kemudian yang keempat yaitu risiko operasional. Menurut Bank Indonesia tahun 2003, risiko operasional yaitu risiko akibat adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Pengelolaan manajemen risiko untuk risiko operasional bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian-kejadian eksternal. Kemudian yang kelima, yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pengelolaan manajemen risiko reputasi bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi bank. Kemudian untuk yang keenam yaitu risiko hukum. Menurut Bank Indonesia tahun 2003, risiko hukum yaitu risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak. Risiko ini terjadi karena bank tidak mau mematuhi atau tidak mau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Kemudian yang ketujuh yaitu risiko strategik. Risiko strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategi, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan manajemen risiko strategik merupakan pengelolaan manajemen risiko strategik bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.